Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Insan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi di Kampung Insan yang sederhana ini, semoga selalu memberikan informasi dan manfaat buat kita semua, buat teman-teman semua, buat para petani jamur pemula. Ya sekali lagi yang udah subscribe, Insan ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di channel ini. Semoga kalian dapatkan informasi dan manfaat tentang usaha budidaya jamur tiram. Bisa kalian gunakan, kalian apresiasikan, kalian terapkan dalam usaha kalian ya guys ya. Nah, jadi pada video kali ini seperti biasa Insan akan bahas-bahas tentang usaha budidaya jamur tiram. Kita ngobrol-ngobrol nggak penting ya guys ya. Ngobrol-ngobrol santai, semoga ada manfaatnya, semoga bisa sharing, menambah ilmu pengetahuan. Nah, jadi melanjutkan dari video-video yang sebelumnya yang continue ya guys ya. Kita ngobrol-ngobrol nggak penting lagi. Yang awalnya itu udah ada video tentang proses pengomposan, kendalanya di mana, kemudian proses sterilisasi, kendalanya di mana, kemudian proses inokulasi, kendalanya di mana, dan apa yang harus diperbaiki, apa yang harus diperhatikan. Nah, jadi kita sekarang lanjut ke tahap terakhir, yaitu proses pembudidayaan atau penumbuhan jamur tiramnya guys. Nah, belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu, nyalakan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan saat uploadan terbaru dari Creative Channel ini masuk ke beranda YouTube kalian ya guys. Nah, jadi kita masuk ke pembahasan tentang cara budidaya. Nah, sebenarnya kalau masalah budidaya ini udah banyak ya guys ya, udah panjang lebar. Cuman ya ini coba Insan rekap aja dari awal, semoga kalian itu mengerti, jelas, paham, gamblang. Video berikutnya akan Insan beritahu ciri-ciri orang yang bisa sukses di usaha budidaya jamur tiram ini. Insan mengambil ini dari saat Insan ada interview, wawancara, tanya jawab dengan beberapa master, terutama buat Insan sendiri, sifat-sifat atau kebiasaan ataupun mungkin ciri-ciri yang biasanya dipegang oleh mereka itu ya guys ya, ataupun yang biasanya mereka miliki itu sehingga mereka sukses. Berikutnya kan Insan jelaskan, Insan bagikan kepada kalian lah pengalaman Insan itu, semoga bisa bermanfaat. Tapi kalau kalian memiliki ciri-ciri ini masih gagal ya, kuatkan aja, yakinkan tekadnya bahwa kalian itu bisa sukses, bisa berhasil. Tapi kalau yang nggak punya ciri-ciri seperti ini ya mohon ya, coba aja usaha yang lain, karena mereka mungkin kalian itu nggak cocok di usaha budidaya jamur tiram. Ataupun sampai kapanpun nggak akan bisa maju, nggak akan bisa berkembang. Tapi kalau mau terus mencoba ya nggak masalah guys, itu tergantung dari kalian, tergantung dari pribadi kalian, mau usaha yang mana, usaha apa, itu terserah kalian ya guys ya. Nah, balik lagi ke tema video. Memang ya gini ya guys ya, ngomongnya kita bleber-bleber tak kemana-kemana, makanya kita ngobrol-ngobrol santai, yang nggak mau nonton ya nggak masalah. Itu udah terserah kalian. Nah, jadi kita ngobrol-ngobrol santainya. Kita lanjut lagi. Nah, jadi masalah tentang pembudidayaan itu dilihat dari segi kumbung ya guys ya. Kita bahas dari kumbung dulu. Kumbung gunakan aja yang standarisasinya dari atap rembias seperti ini. Kemudian dindingnya gunakan yang gedek. Kalian ngerti gedek ya guys ya, dinding bambu ataupun dari pelepah sawit gedeknya itu. Karena standarisasinya memang seperti itu. Dari itu bisa keluar udara masuk ya guys ya, keluar masuk udara dengan bebas. Nah, jadi itulah tujuannya menggunakan dinding gedek itu. Kemudian lantai terserah kalian, tapi ya kalau Insan sarankan ya lebih baik tanah seperti ini, lebih mudah mengatur ataupun mengendalikan suhu di dalam kumbungnya itu. Kalau di luar panas terik, di bawahnya bisa dibasahi, dia tahan lama dia guys, dinginnya, sejuknya lah ya guys ya, ataupun suhunya bisa turun dengan drastis, dengan cepat. Nah, kemudian masalah kumbung mungkin udah standar lah ya guys ya. Nah, yang penting sirkulasi udara lancar, pencahayaannya redup, nggak terlalu panas, nggak terlalu terik. Kemudian tanahnya kelembapannya itu bagus. Di dalam ruangan itu kita nggak terasa sesak, nggak terasa pengap. Nah, itu juga yang dibutuhkan jamur tiram. Nah, kemudian yang selanjutnya, biasanya kalau misalkan kalian beli log itu maksimal ataupun minimal udah 50% lah masuk ke dalam kumbung ya guys ya, ke dalam kumbung pembudidayaan, kumbung penumbuhan. Kemudian usahakan kalau misalkan bisa dikendalikan suhunya saat miselium penumbuhan seperti ini, gunakan suhu yang agak sedikit hangat. Kalau bisa kalian kendalikan suhu di dalam ruangan kalian itu, ataupun ada beberapa yang dibuka sehingga
udara hawa-hawa hangatnya itu bisa masuk ke dalam, itu bisa lebih baik saat sebelum tumbuhnya jamur. Nah kemudian setelah miselium penuh seperti ini guys, detik-detik ini adalah detik-detik yang sangat menyenangkan ya guys ya. Jadi setelah miselium penuh kemudian ataupun sekitar 75%, nah bebas mau kalian buka cincinnya atau tidak. Nah itu terserah kalian guys, mau dipotong seperti ini atau hanya dibuka kertasnya aja seperti ini. Nah ini nggak masalah ya guys ya, mau seperti apa, nah itu terserah kalian. Cuman kalau rekomendasi dari Insan lebih baik dipotong seperti ini, karena dia lebih cepat pertumbuhannya jamurnya. Nah, daripada yang seperti ini. Kalau seperti ini bisa sampai 25 hari 30 hari sampai 2 bulanan baru mau tumbuh guys. Tapi kalau dipotong seperti ini, kalau dari bibit Insan itu mungkin sekitar membutuhkan waktu hanya 15 sampai 20 hari paling lama. Itu udah paling lama, paling cepat bisa antara 7 sampai 10 hari udah tumbuh pinhead. Nah itu kalau dari versi bibit Insan ya guys ya. Kalau dari versi bibit yang lain ya Insan kurang tahu, Insan kurang memahami, jadi Insan ceritakan bibit Insan aja sendiri. Mungkin ada yang dari selang gini bisa dalam waktu yang sama dengan seperti Insan ini, seperti itu bisa, berarti super bibitnya guys, bagus. Nah kalau ada yang jual gitu ya deket Insan ya, Insan lebih baik beli aja daripada buat repot capek, mending beli aja. Nah karena kalau misalkan tumbuhnya seperti ini memang dia backlognya mungkin bisa tahan lebih lama, nggak, permukaannya nggak kering. Tapi kalau misalkan bibit Insan, backlog Insan, dia harus dibuka seperti ini supaya memang harus kering dulu permukaannya, kemudian disiram air, dia langsung memancing pinhead ya guys ya. Jadi mohon maaf guys, kumbungnya agak sedikit mohon maaf guys, videonya agak sedikit gelap. Ini cuacanya di sini agak sedikit mendung, kemudian ya Insan kumbungnya udah mulai padat ya guys ya, padat. Nah, ada sekitar mungkin 5.000 log, belum lagi log pesanan orang mitra. Nah itu udah ada sekitar selesai 2.000, tinggal ada 1.000 lagi. Nah jadi perawatan yang selanjutnya adalah penyiraman kabut guys. Jadi penyiraman kabut itu dilakukan kalau misalkan udah buka cincin seperti ini, lakukan 1 hari sekali cukup. Kemudian kalau misalkan suhunya memang panas di luar, kemudian ataupun udaranya panas, kumbung kalian panas, bisa 3 kali disiram dalam sehari. Yang penting feeling kita harus kita gunakan guys dalam usaha ini. Jangan takut rugi untuk pemula, karena nggak akan ada kesuksesan tanpa kerugian dulu guys. Jadi nggak akan ada orang yang langsung sukses itu tanpa mengalami kegagalan, jatuh bangun. Nah seperti itu guys. Kalau kalian takut rugi, Insan sarankan ya jangan usaha, kalian kerja aja di kantor, maka itu nggak akan ada kerugiannya. Nah, tiap bulan pasti dapat gaji. Tapi kalau usaha, bisa bulan ini untung, bisa bulan depannya minus, bulan depannya lebih untung lagi, bulan depannya tumpur lagi. Nah seperti itu guys. Yang penting pintar-pintar kalian memanajemen keuangan. Saat untung banyak itu disimpan, dikelola dengan baik. Kemudian saat untung menipis ya bisa dialokasikan dengan untung yang sangat banyak itu tadi, bisa kita bagi seperti itu guys. Nah kemudian perawatan yang selanjutnya, apakah ada harus pengerokan permukaannya? Nah kalau menurut Insan itu nggak usah ya guys ya, nggak usah dikerok, karena biasanya kalau nutrisi baru itu, backlog baru itu nutrisinya full ya guys ya, nutrisinya full. Jadi dia bisa mendorong pinhead itu keluar. Jadi nggak perlu ada pengerokan, kecuali kalau memang permukaannya itu keras sekali guys. Buat kalian yang beli backlog dan nggak tumbuh-tumbuh udah 2 bulan lebih, dan sedangkan permukaannya ini keras sekali dia, bisa kalian kerok guys. Nah kalau ini kan bisa kita lihat ini nggak keras guys. Nah, jadi ini benar-benar organik ya guys ya, dari serbuk kayu, cuma dicampur dedak sama kapur, jadi backlog organiknya seperti itu guys. Makanya tingkat kegagalan, tingkat nggak jadinya itu ya lumayan tinggi ya guys ya, 5-10% dibandingkan dengan yang senior-seniornya yang banyak-banyak kali ramuannya entah apa-apa Insan yang dicampurkan nggak tahu ya guys ya. Tapi tingkat kegagalannya bisa 1-2% aja, bahkan sampai 0%, 100% berhasil. Wah itu udah master ya guys ya. Nah, jadi untuk yang selanjutnya masa panen. Masa panen itu biasanya ya itu tadi ya guys ya, tiap backlog, tiap dari pengusaha itu beda-beda. Kalau dari Insan dari 10 sampai 15 hari atau maksimal ya 20 hari. Udah tumbuh pinhead, panennya itu ya dicabut aja guys, diarahkan ke atas sesuai dengan
akarnya dia. Kalau permukaan locknya itu serbuk kayunya ikut-ikut sedikit nggak masalah guys. Itu justru bagus, jadi backlog ataupun batang jamurnya itu nggak ada ketinggalan di backlognya, karena kalau ketinggalan bisa jadi busuk kemudian berulat. Nah itu dia yang menyebabkan backlog berulat. Nah untuk perawatannya, penyiramannya mungkin seperti itu. Kalau misalkan ada yang kurang jelas ataupun ada yang lupa Insan berikan di sini, Insan jelaskan di sini, ya ditanya aja di kolom komentar di bawah. Jadi udah cukup jelas ya guys ya, masalah dari pembuatan bibit atau pengomposan, kemudian perebusan, kemudian inokulasi sampai penumbuhan itu udah cukup jelas. Tergantung dari tinggal kaliannya guys, bagaimana kalian menerapkannya dalam kehidupan atau usaha kalian di rumah. Kemudian masalah hasil dari satu backlog itu, kalau dari Central Insan antara 0,35 atau 3 on setengah sampai 5 on ya guys ya. Rezekinya 5 on kalau pas musim hujan, kemudian cuaca bagus, perawatannya bagus, bibitnya bagus, nah itu bisa sampai 5 on ya guys ya. Insan juga sering rata-rata 4 sampai 5 on. Insan bilang 3 on itu hanya untuk pemula ya guys ya. Mungkin ada yang belum mengerti Pak kali masalah perawatannya ini. Nah, jadi Insan katakan 3 on supaya dia itu nggak kaget. Nah, kok punya aku cuma dapat 3 on, katanya 4 sampai 5 on. Nah, kadang ada juga yang komplain seperti itu guys. Padahal mereka nggak tahu, mungkin belum menguasai kali bagaimana perawatannya. Karena Insan bilang 3 on itu mereka sudah pasti dapat untung ya guys ya. Karena di sini pasaran jamur tiram itu antara sekitar 15 sampai 25. Nah, yang jual 15 itu hanya ke agen guys. Untuk partai pemula rata-rata jual 20 sampai 25 per kilo. Jadi kalau misalkan kalian keluar 3 on aja dari 20.000 lah kita katakan, sekitar 6 ribuan satu backlog hasilnya. Sedangkan modal hanya 3.500. Kalian udah dapatkan 6.000, yaitu per backlog, yaitu per 3 on. Jadi kalau misalkan bisa lebih, nah itu udah rezeki kalian masing-masing. Satu lagi, rezeki jamur ini nggak bisa kita patokkan setiap periode meningkat atau setiap periode sama ya guys. Buat kalian yang pemula yang berharap panen ini untung 10 juta, panenan depannya lagi untung 10 juta, nah itu kalian nggak usah usaha budidaya jamur tiram guys. Nggak cuma usaha budidaya jamur tiram aja, mungkin semua usaha pasti ada kayak gitu guys, naik turunnya. Jadi jangan terus berharap keuntungan, jangan terus berharap peningkatan, sedangkan pemasaran kalian nggak bertambah, bibit kalian nggak bertambah. Kemudian ya bisa jadi bibitnya tetap, pemasaran tetap, tapi keuntungan berkurang karena hasil dari jamur berkurang. Itu dari tergantung faktor cuaca, faktor perawatan. Mungkin kalian bulan semalam itu perawatannya full, sedangkan periode ini kurang karena ada kesibukan lain ataupun udah menganggap sepele usaha ini. Jadi pasti akan ada naik turun ya guys. Jadi jangan mengatakan usaha budidaya jamur tiram ini nggak menguntungkan. Yang penting dijalani aja. Mudah-mudahan kalau tulus menjalaninya, sungguh-sungguh menghasilkan ya guys ya. Kerjaan apapun itu, usaha apapun itu, kalau menjalaninya sungguh-sungguh pasti menghasilkan. Mungkin itu saja guys, ngobrol-ngobrol nggak pentingnya. Kalau ada yang kurang jelas, sekali lagi bisa ditanya di kolom komentar. Sekali lagi Insan mohon maaf kalau ada kesalahan. Jangan lupa di subscribe. Kita jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.